Perkenalkan, kami dari kelompok Kece-Kece dan Imut-Imut berjumlah 5 orang. Saya Lambrius Nurat. Saya Jessica dari Arias. Saya Jipermen Gia. Saya Samson Dede. Saya Rizky Sudarulkan. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses pembentukan tanah dan penjelasan bagaimana proses air sehingga dikategorikan menjadi komponen penyusun tanah. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana proses pembentukan tanah? Gimana tuh? Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu. Proses pembentukan tanah adalah proses yang sangat lambat dan kompleks yang melibatkan interaksi dari 5 faktor utama, yaitu bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Nah, proses pembentukan tanah ada 5. Yang pertama, pelapukan bahan induk. Yang kedua ada transformasi. Yang ketiga ada translokasi. Yang keempat ada akumulasi bahan organik. Yang terakhir ada pembentukan horizon. Nah, teman-teman, pertama kita akan bahas pelapukan bahan induk. Bahan induk adalah batuan dasar atau material yang lapuk yang menjadi asal dari sebagian besar komponen mineral tanah. Pelapukan bisa terjadi dengan cara Yang pertama ada secara fisik. Batuan pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil karena perubahan suhu dari membeku hingga mencair atau tekanan. Yang kedua, kimia. Mineral dalam batuan bereaksi dengan air, oksigen atau asam, sehingga terjadi perubahan komposisi kimiawi batuan, seperti hidrolisis dan oksidasi. Yang terakhir, biologi. Batuan dipecah oleh akar tumbuhan yang tumbuh di celah-celahnya dan oleh organisme lain. Nah, teman-teman, yang kedua adalah transformasi. Proses ini mengubah bahan-bahan primer dari pelapukan menjadi mineral sekunder dan senyawa baru. Contohnya, mineral primer dari batuan induk diubah menjadi mineral lempung yang merupakan komponen penting dan tanah. Nah, teman-teman, ternyata ada kelanjutan dari proses pembentukan tanah. Tahu nggak sih? Emang apaan? Nah, menurut informasi yang saya baca dari Google, transformasi selanjutnya itu yaitu translokasi. Nah, di Google mengatakan bahwa translokasi adalah bahan-bahan terlarut dari hasil pelapukan dipindahkan dari satu lapisan tanah ke lapisan lain atau yang disebut dengan horizon. Nah, air yang meresap ke dalam tanah atau disebut infiltrasi adalah agen utama yang bertanggung jawab untuk translokasi ini. Nah, untuk yang nomor 4 yang saya baca, itu yang nomor 4-nya akumulasi bahan organik, yaitu organisme hidup seperti tumbuhan dan mikroorganisme berperan penting dalam pembentukan tanah. Mereka menghasilkan bahan organik yang kemudian terurai menjadi humus yang memperbaiki struktur tanah. Nah, yang terakhir yaitu pembentukan horizon. Hasil dari proses transformasi dan translokasi adalah pembentukan lapisan-lapisan tanah yang berbeda secara fisik dan kimia. Horizon ini dapat mencakup lapisan organik, lapisan atas, lapisan terevaluasi, lapisan penimbunan, dan bahan induk yang belum lapuk. Oh, gitu ya. Oh, seperti itu. Berarti proses pembentukan tanah ada 5 berarti ya? Iya, itu ada 5. Oh, betul. Baik. Oke. Selanjutnya, peran air sebagai komponen penyusun tanah. Air bukan hanya berperan dalam proses pembentukan, tapi juga menjadi salah satu komponen utama yang mengisi pori-pori tanah. Di samping mineral, bahan organik, dan udara, air menjadi komponen penyusun tanah melalui proses berikut. Yang pertama, infiltrasi dan pergerakan air. Air hujan atau irigasi meresap ke dalam tanah melalui permukaan tanah melalui proses infiltrasi. Air bergerak ke bawah karena gaya gravitasi dan melalui pori-pori tanah. Nah, teman-teman, yang kedua adalah pengisian pori-pori tanah. Air mengisi sebagian atau seluruh ruang pori di antara partikel-partikel tanah bersama dengan udara. Jika semua pori terisi air, tanah berada dalam kondisi jenuh. Sedangkan jika terisi air dan udara, tanah dalam kondisi tidak jenuh. Nah, yang ketiga, pembentukan air tanah. Air yang meresap ke dalam tanah akan mengisi lapisan tanah di bawah permukaan dan membentuk lapisan air tanah yang memiliki peran penting sebagai sumber air untuk kehidupan. Nah, yang keempat, fungsi air sebagai pelarut dan media transportasi. Air melarutkan nutrisi dan unsur hara yang terkandung dalam tanah, kemudian mengangkutnya ke akar tanaman. Tanpa air, nutrisi tidak dapat diserap oleh tanaman. Air juga menjadi media bagi aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan dalam dekomposisi bahan organik. Nah, dan yang terakhir, pengaruh terhadap struktur tanah.
Air dapat mengaruhi sifat-sifat fisik tanah. Tanah yang terisi air dapat memiliki kuat geser yang lebih rendah, sehingga berpotensi menyebabkan longsor, terutama pada lereng. Dengan demikian, air menjadi komponen penyusun tanah melalui proses infiltrasi dan penyimpanan di dalam pori-pori tanah, serta berperan sebagai media vital untuk transportasi nutrisi dan aktivitas biologi dalam tanah. Nah teman-teman, sekian penjelasan kami tentang proses pembentukan tanah dan air sebagai komponen proses pembentukan tanah. Semoga ilmu yang kami berikan dan penjelasan yang kami berikan dapat menambah ilmu teman-teman sekalian ya. Kami dari kelompok kece-kece dan imut-imut mengucapkan Terima kasih.